Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Lestari. Di sini saya akan membacakan tugas PKN yang berjudul Demokrasi Mengembangkan Proses Lahirnya Konstitusi. Pendahuluan. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang paling banyak dianut di dunia saat ini. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan. Salah satu pilar penting demokrasi adalah konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Proses lahirnya konstitusi di Indonesia merupakan proses panjang dan penuh perjuangan. Proses ini dimulai dari masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, bangsa Indonesia telah berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaannya melalui berbagai cara. Salah satu adalah dengan menyusun konstitusi. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda II menghasilkan Piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal konstitusi Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menyusun konstitusi secara resmi. Pada tanggal 2 Mei 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia terhadap penyusunan konstitusi. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945. Pada sidang pertama BPUPKI, para anggota membahas mengenai dasar negara Indonesia. Hasil pembahasan sidang pertama adalah Pancasila terdiri dari 5 sila. Pada sidang kedua BPUPKI, para anggota membahas mengenai batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hasil pembahasan sidang kedua adalah rancangan Undang-Undang 1945 yang kemudian diserahkan kepada PPKI untuk disahkan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu pada tahun 1949, 1959, 1966, dan 1999. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Identifikasi masalah. Proses lahirnya konstitusi di Indonesia telah melalui berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan pendapat di antara founding father dalam merumuskan konstitusi. Perbedaan pendapat ini menjadi karena para founding father memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi pendidikan, agama, maupun budaya. Selain perbedaan pendapat, proses lahirnya konstitusi di Indonesia juga menghadapi tantangan dari pihak penjajahan. Pihak penjajahan berusaha untuk menghalangi bangsa Indonesia untuk menyusun konstitusi sendiri. Hal ini dilakukan karena pihak penjajahan khawatir bahwa konstitusi yang disusun oleh bangsa Indonesia akan membatasi kekuasaan mereka. Hasil pembahasan. Proses lahirnya konstitusi di Indonesia merupakan proses yang penting karena telah meletakkan dasar bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Proses lahirnya konstitusi di Indonesia yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh pantang menyerah. Bangsa Indonesia telah berhasil melewati berbagai tantangan dan hambatan untuk mewujudkan cita-cita negara dan demokrasi. Kesimpulannya, proses lahirnya konstitusi di Indonesia merupakan proses panjang dan penuh perjuangan. Proses ini menunjukkan bahwa demokrasi merupakan nilai yang penting bagi bangsa Indonesia. Demokrasi telah menjadi landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia yang telah membawa kemajuan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.